manusia di hari kiamat yang akan datang diberikan catatan amal berdasarkan ada tiga macam. Yang pertama Allah Muhammad kita bahwa ini yang pertama. Yang kedua Muhammad kita bahwa bisimalihi. Yang ketiga Muhammad kita bahwa min fa'azati. Jadi berdasarkan Al-Quran bahwa nanti di hari kiamat yang akan datang kita ini selama kita hidup di dunia bersama kita mencatatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam buku catatan amal. Nanti di akhirat di yaumul hisab Allah akan berikan buku catatan amal itu dengan tiga cara pemberian. Ada yang pertama orang yang Allah berikan ini dengan tangan kanan. Yang kedua bisimalihi dengan tangan kiri. Yang ketiga wara al-zahiri dari belakang punggung. Jadi ada tiga macam cara kita menerima buku catatan amal. Kita nggak tahu kita termasuk kategori yang orang yang mana. Yang pertama yang diberikan kita sendiri dari kanan itu adalah mereka orang-orang soleh, orang-orang baik, orang-orang yang catatan amalnya bagus di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala, raportnya bagus-bagus. Nah, dikatakan kanan karena kanan adalah simbol kebaikan. Simbol kebaikan. Yang kedua, ada orang-orang yang diberikan dengan tangan kiri. Kiri ini lawan dari kanan. Lawan baik adalah buruk. Jadi orang-orang yang catatan amal ibadahnya buruk, yang ibadahnya malas, sholatnya malas, ya, sedekah malas, apapun malas, selama hidupnya banyak bergelimang dosa, tidak pernah mau tobat, bahkan berkali-kali Allah kasih kesempatan untuk bertobat dan memperbaiki diri, mereka tidak mau. Akhirnya selama hidupnya banyak melakukan amal-amal keburukan, sehingga nanti Allah berikan catatan amalnya dari tangan kiri. Nah, kemudian yang ketiga, wara az-zahri, diberi buku catatan amal dari belakang punggung. Sebagian ulama mengatakan orang yang diberikan dari belakang punggung begini, ya, dari pakai tangan kiri sebenarnya pakai tangan kiri cuma belakang, ya, dari belakang begini. Ada mengatakan bahwa ini sama saja dengan orang yang menerima catatan dari tangan kiri. Jadi orang yang dapatnya dari belakang itu dianggapnya adalah orang yang catatan amalnya buruk. Ya, sama kita kan gitu kan, ketika saya pada itu jangan saking malunya dia itu sampai dumpetin tapi dari belakang. Sama orang kalau lagi di masa bukan begitu Pak ya. Kalau kita atau dari belakang masih ngumpet-ngumpet. Bahkan ada mengatakan saking buruknya catatan amal, sampai mereka gemes gitu. Sampai diri kok gitu kan ngasih dari belakang. Jadi intinya sama bahwa orang-orang yang menerima buku catatan amal dari belakang itu adalah orang-orang yang amal ibadahnya buruk, ya, atau bisa dibilang calon-calon ahli neraka. Calon ahli neraka. Ya, kita mau pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan kita menerima dari tangan kanan. Ya, semua segala upaya ya. Segala upaya mudah-mudahan seluruh rangkaian hidup kita mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali itu kita baik mengambil apa? Jadikan amal saleh. Jadi berkali-kali kita katakan bahwa syarat surga cuma dua, satu iman, dua amal soleh. Kalau iman kita sudah paham lah ya, iman itu kita menyembah Allah, gitu kan, mengakui bahwa Allah lah satu-satunya Tuhan, sebagai ilah, sebagai roh. Yang kedua amal soleh. Apa sih amal soleh? Amal soleh itu semua perbuatan baik yang Allah suka itu amal soleh. Jadi amal soleh itu tidak melulu sholat, tidak selalu zakat, tidak selalu sedekah. Tapi amal sholat, sedekah, zakat, sedekah sudah pasti amal soleh. Ada amal-amalan lain yang
kehidupan kita sehari-hari, aktivitas kita sehari-hari, kalau kita niatkan karena Allah itu jadi amal soleh. Ojeknya karena Allah, ibadah. Kenapa? Karena mencari rezeki itu mau cukupi nafkah suami istri itu adalah jihad. Itu adalah jihad. Kemudian apa? Ya apapun berdagang, bekerja, apapun profesi kita, kalau kita niatkan ibadah karena Allah, itu akan menjadi amal soleh. Ya mungkin kalau ukurannya sholat sunat yang diperbanyak itu kan, kita nggak bisa. Kenapa? Karena sibuknya kita. Nah, karena sibuk. Kata orang dunia mau dicari, nggak belum tentu juga. Orang-orang yang selalu mengejar dunia, orang-orang yang selalu mencari harta, itu bukan berarti mereka itu ngejar dunia, belum tentu juga, Pak. Mungkin dia mencari harta banyak karena dia paham, dia tahu Islam ini bisa berdiri tegak kalau harus ada uang. Karena ada ibadah-ibadah yang mau tidak mau harus pakai uang. Contoh, zakat. Zakat pakai apa? Pakai uang. Sedekah. Walaupun sedekah itu umum ya. Nah ini jangan gini nih. Emang ada yang bilang senyum adalah sedekah. Betul. Tapi kita harus konteksnya. Jangan ketika di masjid di musola ada kotak amal, di senyum udah itu mah besar pada. Jadi sedekah juga harus lihat tempat gitu. Kotak amal lo disenyumin doang, agak masukin, nggak usah sedekah, apa? Kesenyum ada sedekah, jadi tahu. Jadi sedekah juga harus lihat siklonnya. Kalau infak itu sudah pasti materi. Infak itu kata lain dari nafkah. Kasih nafkah pakai apa? Pakai duit. Coba kasih senyum diri cara sore. Bang, di beras gaplok. Nah itu harus pakai uang. Terus dia apa? Zakat, dia sedekah, naik haji, berangkat haji. Mau pakai apa? Dia pakai duit. Gimana dia mau berangkat haji kalau nggak punya? Makanya cari duit. Allah perintahkan kita untuk